Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali lagi di channel The Messenger. Video kali ini kita akan membahas tentang hadis Rasulullah dan tanda-tanda kebenarannya. Sebelum melanjutkan pembahasan, mari saudaraku semua untuk subscribe terlebih dahulu, agar channel ini mekar berkembang, dan silahkan sukai dan bagikan agar saudara kita yang lain mengetahui, dan kita mendapat pahala sehingga bisa panen pahala bersama-sama di mahsyar nanti, dan klik tanda loncengnya agar saudaraku bisa mengetahui uploadan video terbaru dari channel ini. Dalam etimologi Islam, berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah orang yang membawa pembaruan atau seorang pembaru. Dalam budaya Muslim, mujadid adalah orang yang memperbaiki kerusakan yang ada pada urusan atau praktik agama Islam yang dilakukan oleh umat Muslim. Mujadid tidak membawa agama baru, tetapi hanyalah membawa metode-metode baru dan memperbaiki metode yang menyimpang berdasarkan Al-Quran dan hadits serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang sudah terjadi pada urusan agama Islam. Mujadid muncul pada tiap awal kurun waktu, abad tertentu dalam kalender Hijriyah. Mujadid bisa saja seorang ulama, khalifah, cendekiawan, tetapi yang pasti, mereka adalah orang yang berpengaruh besar dalam menegakkan agama Islam di zamannya. Mujadid memiliki tugas untuk memperbaiki, membangkitkan dan membersihkan Islam yang dinodai unsur bid'ah, khurafat, dan sebagainya. Di dalam hadits riwayat Abu Hurairah, sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah akan menurunkan orang, setiap permulaan 100 tahun seseorang kepada umat yang akan tajdid mengembalikan kegemilangan agama mereka. Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud, Hakim di dalam Mustadrak dan Al-Baihaqi di dalam Al-Marifah. Banyak umat muslim yang memiliki pendapat tentang identitas tiap mujadid pada tiap abadnya. Contoh orang yang dianggap mujadid oleh mayoritas umat muslim adalah Imam-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ghazali, tetapi walaupun sekiranya mereka bukan mujadid yang ditunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tetap cendekiawan muslim yang hebat dan membawa angin segar untuk umat muslim dalam penegakan agama Islam. Sepanjang abad ke-16 dan 17, tepatnya pada puncak kekuasaannya di bawah pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni, Kesultanan Utsmaniyah adalah salah satu negara terkuat di dunia, imperium multinasional dan multibahasa yang mengendalikan sebagian besar Eropa Tenggara, Asia Barat Kaukasus, Afrika Utara, dan Tanduk Afrika. Pada awal abad ke-17, kesultanan ini terdiri dari 32 provinsi dan sejumlah negara vasal, beberapa di antaranya dianeksasi ke dalam teritori kesultanan, sedangkan sisanya diberikan beragam tingkat otonomi dalam kurun beberapa abad. Dengan Konstantinopel sebagai ibu kotanya dan kekuasaannya atas wilayah yang luas di sekitar cekungan Mediterania, Kesultanan Utsmaniyah menjadi pusat interaksi antara dunia timur dan barat selama lebih dari 6 abad. Kesultanan ini bubar pasca Perang Dunia I, tepatnya pada tanggal 1 November tahun 1922. Pembubarannya berujung pada kemunculan rezim politik baru di Turki, serta pembentukan Balkan dan Timur Tengah yang baru. 12. Setelah penaklukan Mesir oleh Utsmaniyah pada 1517, Khalifah Al-Mutawakkil III menyerahkan kedudukan khalifah kepada Sultan Selim I. Hal ini menjadikan penguasa Utsmaniyah tidak hanya berperan sebagai Sultan kepala negara Utsmaniyah tetapi juga sebagai pemimpin dunia Islam secara simbolis. Setelah Kesultanan Utsmaniyah dibubarkan, bangsa Utsmaniyah sempat mempertahankan status mereka sebagai khalifah selama beberapa saat sampai kekhalifahan juga dibubarkan pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Di masa pemerintahan Turki Utsmani, aturan syariah Islam pun di dunia berjalan dengan baik, dan ajaran-ajaran Islam berjalan sesuai ketentuan Rasul yaitu Al-Quran dan hadis. Dari penggalan cerita tadi, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 1924 pasca Khalifah Utsmani runtuh, bahwa ajaran Islam di sebagian dunia sudah tidak utuh, atau melenceng dari ajaran-ajaran Islam sesungguhnya. Bila kita hubungkan dengan hadis Rasul yang berbunyi, Innoloha, lihadihi, alamta, ala, rosi, kala, niati, sanati, mayajadadu, laha, dinaha.
Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini, pada setiap akhir 100 tahun, orang yang memperbaharui untuk umat agama mereka. Hadis riwayat Abu Dawud, nomor 4291, disahihkan oleh As-Sakhawi di Al-Maqasid Al-Hasanah, 149, dan Al-Albani di As-Silsilah As-Sahihah nomor 599. Dari hadis tersebut bila kita tarik tahunnya, maka, perbaikan ajaran Islam akan berlangsung di tahun 2024. Nah, sungguh tepat sekali, bila kita tarik tahunnya, bukan 2 tahun lebih lagi akan ada seorang pemimpin atau dalam bahasa Al-Qur'annya yaitu, Khalifah. Siapakah Khalifah itu? Wallahu alam bishawab. Saudaraku, di tahun depan, diprediksi, dunia akan mengalami resesi, kekacauan keuangan dunia, termasuk Indonesia akan terkena dampak resesi itu. Apakah tahun depan adalah awal munculnya sang khalifah tersebut? Hanya Allah yang Maha Kuasa yang tahu. Semoga negara, kita semua, dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla, amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku, alangkah baiknya untuk subscribe, like, dan klik ikon loncengnya, agar Anda dapat pemberitahuan video terbaru dari channel The Messenger. Serta bagikan atau share supaya saudara-saudara kita mengetahui, dan kita bisa panen pahala bersama-sama di alam mahsyar nanti. Kami memohon maaf bila ada kesalahan penyebutan nama, tokoh, atau pembacaan hadis, atau ayat Al-Quran, dan buat teman-teman, bila mana kami ada kesalahan, silahkan kritik kami di kolom komentar, agar kami memperbaiki, tapi ingat, yang sopan, dan beretika. Sekian penjelasan dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi